Sorry ini kelamaan ya. Nggak apa-apa, Pastor. Luar biasa banget sih tadi. Dari awal cerita sampai tadi titik ini benar-benar dipakai Tuhan. Dari prosesnya, dari proses-proses terus sampai benar-benar berkat yang luar biasa Tuhan kasih buat Pastor. Jujur dari tadi aku sangat-sangat diberkati banget dari cerita Pastor, apalagi kesaksian dari anaknya ya. Wah, luar biasa banget mujizat yang Tuhan beri buat keluarga Pastor itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Oke, Pastor, udah nggak usah lama-lama, aku kepo banget dan udah nggak sabar ingin bertanya sama Pastor nih. Oke, Pastor, dari tema yang Pastor kasih kan bergantung pada Tuhan nih. Oke, mungkin dilihat dari zaman-zaman sekarang nih banyak anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda yang masih bergantung pada dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, apalagi bergantung pada manusia nih. Mungkin ada nih tips dari Pastor buat anak-anak muda yang masih banget bergantung pada kehendaknya sendiri dan bergantung pada manusia. Mungkin Pastor bisa kasih tips 1, 2, 3 biar mereka lebih lagi bergantung pada Tuhan, lebih setia sama Tuhan, biar lebih percaya bahwa Tuhan yang buka semua jalannya buat diri sendiri. Thank you, Pastor. Amin. Iya, saya rasa benar-benar kalau untuk kita yang masih mau bergantung sama diri sendiri ya, bisa dicoba, tapi saya rasa lebih baik jangan, karena pada saat kita gini loh, manusia itu pada dasarnya kita itu bebal ya. Kalau nggak ngerasain nggak kapok gitu, sepertinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita nggak perlu ngerasain untuk kapok ya, untuk belajar bergantung sama Tuhan gitu. Saya itu orangnya cukup bebal, ya mungkin pendeta yang bebal ini satu. Saya seringkali mengandalkan diri saya sendiri. Seperti misalnya kalau saya itu suka bermain di dalam sosial media, dan kita kalau di dalam sosial media, saudara teman-teman tahu sendiri, mungkin saudara mengalami senengnya itu kalau apa? Kalau mengalami mungkin punya follower bertambah, mungkin kalau komennya banyak, mungkin wah di-share story atau dapat feature gitu ya, di-share sama akun-akun yang terkenal gitu, sepertinya merasa wah hebat gitu. Tapi sebetulnya semua itu kan apa ya, cuma permukaan saja gitu loh, cuma permukaan saja. Yang penting itu apakah hidup kita benar-benar bermakna, apakah hidup kita itu berdampak. Saya tadi bilang kan percuma kita jadi orang hebat kalau kita nggak taat gitu. Karena itu penting sekali. Jadi anak-anak muda kalau mau bergantung dengan masih mau belajar untuk bergantung sama Tuhan, belajarlah untuk nomor satu, tandanya buahnya itu nomor satu itu adalah belajarlah melayani. Di situ itu adalah kunci dari kerendahan hati, itu adalah kita belajar mau melayani gitu. Kalau kita modal untuk menjadi sukses adalah adalah hati yang mau melayani. Ya, saya ingat sekali firman Tuhan katakan Yusuf itu dibilang Tuhan itu sukses bukan pada waktu dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan bilang dia sukses pada waktu dia menjadi hamba di rumah Potifar. Di situ Tuhan katakan di firman Tuhan, Yusuf itu hambanya yang sukses, yang benar-benar diberkati, dipakai Tuhan. Bukan pada saat dia ada di atas, tapi pada saat dia setia, dimanapun Tuhan tempatkan, dia menjadi berkat dan mau melayani. Gitu ya. Itu aja sih. Thank you, Pastor. Jadi, ayo anak-anak muda jangan bergantung pada diri sendiri dan orang lain. Ayo bergantung sama Tuhan, karena Tuhan akan buka jalan semua. Tuhan akan mengatur hidup kita sampai titik yang luar biasa. Thank you banget, Pastor. Thank you. Wow. Oke, nah mungkin udah ada yang nggak sabar juga nih dari Kak Grace. Mungkin ada pertanyaan satu nih, bisa banget.
Oke, shalom Pastor. Wow, berkati banget Yes. testimoninya. Nih, aku udah gak sabar banget untuk nanya. Nih, aku ngeliat nih banyak banget orang-orang, bahkan bukan cuma anak muda aja, orang tua sekalipun, yang dewasa sekalipun, awalnya tuh sering sekali untuk bergantung sama Tuhan gitu. Tapi kebanyakan kalau dikasih masalah sedikit, dikasih masalah yang gede, tiba-tiba malah milih untuk udahlah ngejauh aja lah dari Tuhan. Udahlah kayaknya bergantung sama Tuhan kayaknya nggak ada artinya apa-apa. Nah, gimana tuh kalau menurut dari pastor sendiri untuk ngebuat orang-orang seperti itu untuk tetap kembali ke jalan Tuhan atau untuk tetap kembali yang namanya mengandalkan Tuhan? Gimana tuh pastor? Ya. Thank you. Satu hal yang mungkin paling penting ya, saya sendiri sebagai pendeta itu saya sendiri juga ngalamin kan. Kalau kita ngalamin tantangan yang berat, ternyata kita juga kelihatan aslinya ya, kualitas kita. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang-orang yang struggle, orang-orang yang bergumul dalam hal-hal itu, kita jangan menghakimi, tapi kita belajar untuk membangun orang itu. Ya, membangun orang itu. Salah satu hal yang penting, paling penting itu berkomunitas. Saya merasa saya walaupun down, walaupun saya itu discourage atau saya merasa bergumul, tapi di saat saya punya support system, saya punya komunitas, itu sangat membantu dan sangat penting gitu. Jadi sangat penting kita ada di sebuah komunitas yang sehat, di dalam gereja lokal maupun di dalam sel, di komunitas anak-anak muda, untuk anak-anak muda ya, atau kalau orang tua ya sangat penting. Sebab kalau orang tua mainnya hanya WA, semua yang di WA isinya berita hoax ya, dan berita yang semuanya memberikan konotasi negatif, semuanya negatif, berita-berita yang menyeramkan, yang informasi nggak benar gitu, kayak orang tua saya sendiri ya, mama saya sendiri, tiap kali jadi ketakutan karena membaca hal-hal yang sebetulnya tidak benar gitu ya. Jadi komunitasnya kalau kita apa yang masuk di dalam hati kita itu juga yang akan keluar gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita filter. Tapi untuk membangun dan membantu orang-orang seperti itu adalah di-encourage untuk masuk di dalam sebuah komunitas yang sehat. Saya rasa itu penting sekali, yang bisa membangun daripada orang itu ya, gitu. Wah, benar banget Pastor. Aku juga awalnya dulu ya mungkin ada badai atau apa dikasih Tuhan, kadang-kadang ngerasa aduh Tuhan aku nggak sanggup, aduh Tuhan aku nggak ini, perlu support system juga, bener juga apa kata Pastor tadi, ketika kita punya orang-orang terdekat yang positive vibes, yang selalu ngingetin kita, ngerimain kita, ngearahin kita ke lebih yang baik, itu sangat-sangat membantu juga sih. Dan aku juga udah merasakan gitu loh, walaupun kita di sini mungkin aku atau Karen atau Karoy atau Kak John itu sebagai youth leader juga perlu adanya support system, mau dari community lain, mau dari mentor-mentor lain gitu loh. Dan aku ngerasa terbantu banget sih kalau kita supaya makin deket lagi sama Tuhan untuk melalui komunitas atau orang-orang yang punya positive vibes. Dan aku benar-benar membantu banget jawaban dari Pastor. Kalian ini yang kalian lakukan ini benar-benar luar biasa loh. Kalian tuh keren banget. Aku salut banget sama kalian, leader-leader muda, benar-benar I have a long way to learn from you guys. Harus banyak belajar dari kalian gitu, benar-benar ya komunitas seperti ini yang membangun ya, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang kalian lakukan tuh benar-benar luar biasa. Wow, thank you Pastor. Kita nih juga baru-baru terjun dan baru-baru belajar. Biarlah kita semakin dikuatkan sama pastor-pastor yang ada dan juga sama Pastor Yudi ya yang luar biasa banget dengan sharingnya. Oke, langsung aja mungkin ya, ada Karo ini. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa diajukan. Boleh banget. Ya, shalom Pastor. Ya, makasih buat testimoninya, sudah membangun kita, menguatkan kita kan gitu. Karena memang firman Tuhan juga sudah katakan kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kan gitu, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi benar sih seperti yang dibilang Pastor tadi, hidup kita memang harus selalu bergantung pada Tuhan kan gitu. Karena kita kalau tanpa Tuhan itu kan kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kan gitu. Nah, saya mau bertanya ini sama Pastor ya. Saya juga sebenarnya
masih baru juga sih, maksudnya masih baru berapa tahun sih, maksudnya terjun di dunia pelayanan yang dulunya memang background saya juga ya nggak terlalu baik lah gitu kan ya. Dulu saya orang yang hancur juga, tapi puji Tuhan sekarang Tuhan bisa pulihkan sampai sekarang ini. Nah, saya mau bertanya nih, apa sih tips dari pastor ketika kita mungkin seperti yang pastor bilang tadi, bahkan seorang pendeta pun ketika kita down, pasti itu akan kelihatan. Karena karakter seseorang itu kelihatan pada waktu dia di puncak tertinggi dan di puncak terendah kan gitu. Nah, Amin. bagaimana Ya. sih tips dari pastor ketika kita mungkin mengalami suatu masalah yang besar, terus supaya kita tidak kembali lagi ke kebiasaan kita yang dulu. Mungkin kita bisa diseringkan buat teman-teman yang nonton, mungkin pernah mengalami kan gitu. Mungkin bisa pastor kasih tips supaya mereka tidak sampai, kadang kan orang tuh baru berubah tuh kan, tapi tiba-tiba karena langsung kena serangan gitu kan, pasti kena mental, terus down kan gitu. Maka dia pasti ada niat hati kan untuk balik ke dunia dia yang dulu. Nah, mungkin bisa kasih tips dari pastor supaya mereka tetap bertahan gitu loh, tetap bergantung pada Tuhan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, seperti saya tadi katakan, setiap orang baik dalam Tuhan maupun tidak dalam Tuhan itu akan mengalami masalah. Masalah itu terjadi pada orang baik dan orang tidak baik. Siapa aja akan mengalami masalah. Dan saya pribadi, bukankah lebih baik kalau kita mengalami masalah itu bersama Tuhan? Karena kita punya Tuhan. Jadi jangan kita merasa Tuhan itu sedang menghukum kita kalau kita sedang menghadapi masalah. Itu suatu suatu konsep yang sangat salah. Seringkali di dalam gereja, dalam perjalanan iman, kita merasa kalau berkat Tuhan datang, itu Tuhan sedang sayang. Dan kalau masalah datang, Tuhan sedang nggak sayang. Itu suatu konsep yang sangat salah, gitu. Justru menurut saya, kalau masalah itu datang, itu adalah sebuah peluang untuk kita benar-benar mengenal musim dalam hidup kita, karena itu semua hanya musim. Semua itu hanya sementara. Gitu. Waktu anak saya sedang kritis, saya menyadari benar-benar betapa pentingnya bahwa hidup itu cuma pendek. Hidup itu pendek sekali. Di situ saya sadar, ya sudahlah. Mau masalah suami istri, mau masalah keuangan, mau masalah ada mobil yang nyalip kita atau orang yang menjengkelkan dalam kita. Di saat itu saya merasakan bahwa semua itu tidak berharga lagi. Buat apa saya harus cekcok? Buat apa saya harus menyakiti orang lain atau hati saya disakiti atau kita membenci orang lain atau itu semua itu hidup kita itu pendek, guys, gitu. Pendek banget. Bener-bener ngerasain, wah, kita ngapain sih mau membuang-buang umur kita melakukan hal-hal yang berdosa. Hal-hal yang itu udah benar-benar nggak zamannya lah gitu. kita kembali sama Tuhan. Mungkin kalau kita punya konsep bahwa Tuhan itu jahat sama kita atau Tuhan itu senang menghukum kita, itu salah ya. Tadi saya berusaha menjelaskan bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik. Waktu kita mempunyai konsep yang benar akan siapa Allah sebenarnya, kita akan sebetulnya akan semakin cinta sama Tuhan, dan semakin kita cinta sama Tuhan, kita akan semakin benci dengan dunia ini. Dunia bukan orang ya, bukan orang, tapi maksudnya perbuatan-perbuatan daging kita. Ya, tapi kalau ada yang struggle, ada yang merasa lemah, jangan merasa kayak, aduh, ya sudahlah, aku nggak layak deh, aku nggak bisa lah, daripada aku nggak kudus terus, lebih baik ya sudahlah, aku nggak usah ke gereja atau aku nggak usah ikut Tuhan lagi dah. Jangan. Ya, karena apa? Karena sekali lagi kita punya konsep mengerti siapa Allah sebenarnya yang benar gitu loh. Perbuatan kamu itu tidak menentukan masa depan kamu. Apa yang kamu lakukan sekarang itu bukan kamu, itu perbuatan daging kamu, itu hawa nafsu, itu keinginan. But the real you, kamu yang sebenarnya itu ada di dalam Kristus.
Dan Dia mampu untuk menguatkan kita, untuk mengatasi apa yang dunia ini tawarkan pada kita. Baik itu kesuksesan, baik itu dosa, maupun itu adiksi, apapun itu, Tuhan tuh mampu membawa kita lepas dari semua itu. Jadi kalau kita merasa lemah, again, semua orang sama. Hamba Tuhan itu juga manusia. Kita bisa lemah. Jadi saudara nggak sendirian. Yesus pun pernah depresi di Taman Getsemani. Artinya apa? Dia merasa, aduh berat banget ini. Keringat yang keluar, keringatnya sampai seperti apa? Seperti darah. Artinya apa? Even Tuhan Yesus yang sempurna pun dia pernah mengalami masa-masa di mana dia lemah dan bergumul. Jadi jangan kita merasa kecil, jangan merasa ini, kita semua itu tokoh-tokoh iman semuanya itu bukan karena mereka hebat. Bapak orang beriman Abraham pun seringkali dia ragu dan dia gagal memegang janjinya Tuhan. Jadi bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Ingat itu, Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang baik. Amin. Oke, thank you buat jawabannya Pastor yang sangat memotivasi kita juga lah. Jadi intinya kita memang harus tetap kan bergantung sama Tuhan, karena kalau kita sudah pengenalan kita baik akan Tuhan, pasti ketika kita mau mengalami masalah atau juga mengalami sukacita ya kita tetap dekat sama Tuhan kan gitu. Karena memang banyak nih anak-anak muda ya, saya juga dulu alami sih ketika saya ada masalah, saya beranggapan bahwa Tuhan itu nggak ada kan gitu, maksudnya bahwa dia nggak bersama dengan kita. Terus ketika hidup kita jalan-jalan santai gitu aja kita percaya bahwa di situ ada Tuhan kan, padahal di segala musim kan Tuhan itu pasti ada. Kan? Cuman kita lagi respon hati kita bagaimana kan gitu. Mungkin dari masalah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita iman kita itu semakin kuat kan gitu, supaya semakin teguh lagi kan gitu. Jadi ketika kita kan juga firman Tuhan ada bilang kan kita nggak mungkin terus makan makanan yang ringan kan gitu, kita harus makan makanan yang keras kan gitu. Ya, thank you Pastor. Thank you. Ya benar. Wow, thank you. Jadi setiap keadaan, setiap waktu itu ada masanya, guys. Jadi tetaplah bersemangat, jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia, jangan ragu-ragu sama kehendak Tuhan. Wow. Oke, deh tadi juga ada yang tidak sabar banget ya dari Kak John. Udah bener-bener gak sabar nih. Ayo langsung aja Kak John. Senyum-senyum aja nih John. Terima kasih Karen waktunya. Salam Pastor. Ya, ini saya mau bertanya sih. Proses memulai pelayanan di L itu gimana sih, Pastor? Mengawalinya, bahkan bisa merintis. Yang terpenting ini gimana bisa menjangkau jiwa-jiwa di sana. Karena kita juga harus bisa belajar dari Pastor sih, supaya tidak hanya melayani yang sudah ada aja, tapi kita bisa menjangkau banyak jiwa, karena itu yang terpenting, karena itu amanat agung yang dari Tuhan. Mungkin Pastor bisa sharingkan. Betul. Terima kasih. Ya, thank you. Ya, itu benar-benar hatinya Tuhan ya, jiwa-jiwa itu benar-benar hatinya Tuhan. Kita itu adalah channel, apa yang kita terima secara cuma-cuma, kita harus berikan secara cuma-cuma. Demikian juga dengan iman dan keselamatan kita, kasih karunia yang kita terima, kita juga bagikan. Sebelum saya ke LA, saya 14 tahun melayani sebagai asisten pendeta di Oregon, di Portland, Oregon. Di situ saya sibuk sekali melayani, saya sibuk mengadakan banyak sekali acara, gereja, berusaha untuk membawa orang-orang datang ke gereja. Perhatikan ini, saya katakan membawa orang-orang datang ke gereja. Saya ingin rubah kata-kata itu karena tujuan kita itu bukan untuk membawa orang-orang datang ke gereja, tapi untuk membawa orang-orang datang ke Tuhan. Amin. Jadi penting sekali itu, karena saya 14 tahun itu saya pelayanan, memang saya sungguh-sungguh melayani, saya memberikan sepenuhnya, benar-benar semuanya, saya kerja keras, semuanya ya mungkin terlalu banyak pelayanan sampai keluarga saya agak berantakan. Saya juga pernah mengalami sebuah konseling pernikahan. Ini saya transparan, jujur-jujur. Jadi di mana benar-benar pelayanan itu menjadi sebuah kejenuhan atau bisa kita menjadi keletihan.
Dan apa hubungannya dengan jiwa-jiwa? Di situ saya mengalami, saya sibuk mengadakan acara gereja, sibuk untuk mencoba membawa orang-orang ke gereja, tapi saya tidak selama menjadi beberapa tahun melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, fokusnya hanya gereja dan lupa yang namanya dengan jiwa gitu. Benar-benar kita capek karena urusan acara gereja, bukan karena capek melayani Tuhan gitu. Ingat ya, beda sekali gitu loh, bedanya tipis ya. Padahal di gereja, semuanya di gereja, tapi ingat tipis, kita melayani Tuhan dengan melayani gereja itu tipis gitu. Buahnya apa yang bisa kita lihat ya, gampang buahnya. Yang bertobat berapa? Apakah kita membuat dampak? Enggak. Karena sebetulnya dampak kita adalah menjadi gereja di luar sana, bukan mencoba untuk membawa orang ke gereja. Enggak apa-apa memang bikin acara gereja, KKR, kegiatan-kegiatan gereja, itu luar biasa bagusnya. Saya tetap encourage, tapi hati kita adalah untuk menjadi gereja di luar sana, dimanapun kita berada, tidak dengan terbatas dengan tembok gereja. Kenapa saya share ini? Karena waktu saya pindah ke LA, saya sempat mengalami vakum 2 tahun, di mana saya melayani dari awal di gereja bule. Gitu. Tadinya itu gereja Indonesia, dan saya waktu saya vakum 2 tahun tidak menjabat sebagai pendeta, saya mulai dari awal, saya belajar jadi asyir di dalam gereja bule, mulai dari posisi bawah lagi, menjadi orang yang pegang kolekte, offering ya, belajar untuk masuk ke kelas dasar lagi, padahal ya itu di situ Tuhan bentuk. Kenapa saya cerita ini? Karena Tuhan sedang memproses untuk menjadikan saya benar-benar untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani sebuah gereja. Dan di situ saya belajar yang namanya fotografi. Kalau tadi dibilang saya ini fotografi ya, jadi itu baru 6 tahun yang lalu kira-kira saya belajar fotografi. Background saya video, tapi enggak, ya mirip-mirip lah. Saya masuk ke fotografi dan saya memulai sosial media account. Di situ saya belajar apa di sosial media itu? Saya belajar untuk membangun sebuah koneksi di mana saya belajar untuk berteman dengan orang di luar gereja. Karena selama ini saya berkecimpung di dalam gereja, teman-teman saya orang gereja, setiap hari ke kantor gereja ketemunya pendeta-pendeta gereja, tiap kali meeting ketemunya juga hamba-hamba Tuhan. Saya nggak pernah berteman lagi sama orang di luar gereja. Hamba Tuhan tapi tidak punya teman orang-orang luar. Nah, ini seringkali kita kalau terjebak dengan pelayanan bisa terjadi demikian. Kita sibuk dengan gereja, kita tidak memiliki waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menemani jiwa-jiwa, membangun hubungan dan relasi melalui jiwa-jiwa. Dan ironisnya Tuhan pakai sosial media yang saya tadinya cukup anti, di mana saya nggak mau sosial mediaan gitu ya, kan sok kudus gitu ceritanya. Jadi tapi waktu saya memulai sosial media, wah kok seru juga ya. Terus mulai ada grup foto, ketemuan orang nggak dikenal. Kalau saya travel jadi bisa connect sama orang yang di daerah sana. Jadi benar-benar sebuah dunia baru yang saya merasakan. Saya belajar satu yang namanya di Instagram itu namanya ada kolaborasi ya, kolaborasi. Nah itu sangat alkitabiah banget menurut saya, karena kita itu dipanggil menjadi collaborator in the kingdom, menjadi rekan sekerja. Ya bukan masalah bukan atasan dan bawahan, tapi adalah rekan sekerja, collaborator. Jadi kita mau berpartner, mau bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan sesuatu yang berdampak. Dan di situ saya banyak collaborator, saya banyak ini, sampai ada beberapa foto yang sempat viral. Makanya waktu itu walaupun follower saya nggak banyak, cuma 2000-an gitu, tapi waktu saya mulai kan cuma 300 gitu. Jadi sempat viral terus tiba-tiba jadi 2000 gitu. Tapi dari situ foto saya nggak pernah viral lagi, itu sudah stop. Jadi memang saya nggak fokus ke follower, tapi sempat viral sebentar, jadi sempat seneng ya dapat beberapa 2000 follower gitu tiba-tiba. Terus dari situ ini yang saya mau saksikan, hati saya benar-benar terbuka. Waktu saya pindah ke Los Angeles itu saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya banyak teman di sini, dan saya
berdoa bagaimana merintis, karena saya cuma punya hati satu. Saya bilang sama mentor saya, Pastor Paul Bitoy, dia dari Manado. Dia katakan demikian, kamu itu mau merintis, ya. Modal kamu, jangan kamu punya modal pinter khotbah, jangan kamu punya modal mau hebat, jangan kamu punya modal mau punya gereja besar. Yang penting modal kamu, hati kamu untuk melayani. A serving heart, hati yang mau melayani, jadi pelayan. Karena di firman Tuhan tidak ada yang namanya titel-titel. Pastor, nabi, itu semua adalah titelnya. Fungsinya yang penting, dia bilang. Yang penting kamu fokus melayani, jangan mikir-mikir soal demikian. Oke, saya bilang, saya mau melayani. Dan di situ saya benar-benar Tuhan pakai ya, saya di sosial media lucu, karena hampir 50% follower saya itu dari orang Indonesia yang saya nggak kenal memang, dan banyak orang Islam. Jadi makanya saya punya posting-posting itu waktu saya masih aktif, sekarang nggak gitu aktif fotografi. Waktu saya posting-posting itu banyak masukkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Sampai ada satu orang Muslim yang dia kontak saya di DM, dia bilang, Prayudi ini pendeta ya? Oh, saya bilang, waduh, iya ini saya pendeta. Boleh tolong saya? Dia bilang, oke. Saya bilang, kenapa? Saya baru dimimpiin Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Gitu. Saya bilang, wah, saya aja nggak pernah lihat. Saya bilang, saya aja nggak pernah dimimpiin Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus sayang. Iya, dia bilang, jadi saya harus gimana? Saya bilang, ya doa. Saya ajak doa, yuk di DM, kita doa ya. Dia terima Tuhan, dan kemudian dia dikucilkan ya sama keluarganya, dan dia dipaksa harus masuk pesantren karena dibilang sudah murtad dan segala macam gitu. Dan benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa. Terus saya ketemu orang Meksiko, dan dia benar-benar sudah jauh sama Tuhan, benci sama gereja, dan dia kembali ke drugs, kembali ke jalanan, dan waktu motret-motret, terus dia akhirnya bilang, loh, kamu ini pendeta, kok nggak kelihatan kayak pendeta? Dia bilang. Saya bilang, ya memang pendeta kayak apa? Saya bilang, ya pendeta ya manusia biasa, bisa motret, bisa olahraga, ya saya ya begini aja lah, masa pendeta harus gimana? Dia bilang, oh, iya, habis gini, dia bilang. Terus dia mulai share. Saya bilang, well, kita terima kamu apa adanya. Mungkin gereja dulu mistreat kamu, atau nggak adil sama kamu. Saya dulu juga pernah, saya bilang, saya juga pernah punya masalah dengan gereja. Saya hamba Tuhan, saya punya masalah dengan gereja. Tapi saya tidak memilih untuk membenci gereja itu, sebab membenci itu bukan fokus daripada hidup kita. Hidup kita itu untuk fokus untuk mengasihi. Jadi lepasin aja, ngapain kita membenci, rugi sendiri kita. Terus dia bilang, oke, kamu ini kok aneh ya, katanya. Jadi kamu mau terima orang apa adanya? Ya coba aja, ayo coba. Tapi aku nggak mau. Nanti kalau aku komitmen sama gereja, nanti kalau aku dibaptis, nanti aku murtad lagi gimana? Backslide lagi, dia bilang. Saya bilang, well, terserah iman kamu kalau kamu maunya percayanya begitu. Saya bilang, tapi kalau kamu di dalam komunitas yang benar, kamu disupport, kamu ini, dan kamu punya teman-teman yang akan membangun kamu, saya rasa akan susah untuk kamu kembali ke jalan yang lama. Dan kamu akan menikmati jalan yang baru. Akhirnya dia menjadi orang pertama yang dibaptis waktu saya merintis di LA, orang Meksiko. Ya. Jadi dari sosial media itu saya banyak sekali cerita. Orang-orang yang terima Tuhan gara-gara ketemu, meet up, ngobrol, keluar makan, ngopi gitu ya. Makanya saya seneng banget. Saya taruh di profil saya, kalau mau kolaborasi, saya nggak minta uang. Saya cuma minta ngopi sama minta motret. Nah, kalau mau ngopi sama motret itu suatu jalan
jalan yang paling gampang untuk kita ngobrol santai dan kita bisa terbuka apa adanya. Jadi itu yang benar-benar merubah di dalam gereja saya sekarang. Branch LA itu bukan gereja yang besar. Kami merintis 3 tahun, sekarang sekitar 40 orangnya. Dan benar-benar saya kalau dilihat dari sudut pandang pendeta, teman-teman pendeta yang sudah pelayanannya sudah besar-besar, dia bilang, bro, kalau buka gereja mbok ya yang langsung besar dong, langsung undang yang pendeta-pendeta hebat, langsung buka yang gede, langsung bikin acara-acara yang keren, undang langsung ini gitu, fundraising, kumpulkan dana, langsung go big, jangan go small gitu ya. Tapi konviksi dari dalam hati saya bilang, buat apa? Saya mau Tuhan itu mau saya untuk fokus membawa orang kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Jadi akhirnya saya banyak memuridkan orang-orang yang tidak ke gereja saya. Kenapa? Karena juga masalah jarak di LA itu cukup besar. Jadi dan masalah kemacetan ya mirip di Jakarta lah. Macet kalau kemana-mana gitu ya. Kalau Jakarta itu masih cukup kecil, LA itu jauh lebih besar. Jadi masalah jarak itu susah gitu. Jadi saya bilang, kamu sudah terima Tuhan, saya carikan kamu gereja di daerah kamu. Jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan kamu. Kamu nggak perlu ke gereja saya. You go and you grow. Kamu pergi. Kalau kamu dari orang jalanan, tolong jangan jadi orang gereja. Nggak usah jadi haleluya, haleluya, praise the Lord. You know, kalau bahasanya masih bahasa jalanan, it's okay, I'm comfortable. Saya nyaman aja kamu ngomong-ngomongnya kayak orang kasar, orang jalanan, nggak apa-apa. Karena itu kamu, hidupnya di jalanan. Ngapain kamu jadi kayak orang gereja yang jadi, how are you, praise the Lord, haleluya. Waduh, jangan jadi rohani yang bilang, kamu jadi berkat di mana Tuhan tempatkan kamu. Jadi, saya senang sekali karena itu saya diajari Tuhan untuk berkolaborasi. Jadi saya sendiri sebagai pendeta juga nggak menjadi beban ya. Kayaknya aduh Tuhan kenapa gerejanya nggak gede-gede sih gitu. Ya bukannya nggak mau sih. Tapi di situ Tuhan ingetin untuk apa ya? Kalau kamu meninggikan aku akan membawa orang-orang datang kepadaku, bukan kepada gerejamu. Jadi benar-benar belajar untuk memfokuskan jiwa-jiwa itu tadi, Bro John. Benar-benar itu aku belajar banget secara personal, itu benar-benar belajar banget. Nggak ngomongin tentang ini ya. Saya support dan saya dukung gereja-gereja lokal itu baik, acara-acara gereja semua baik. Tapi hati kita itu benar-benar bukan untuk mencari member gereja. Bukan untuk memenangkan jiwa, untuk menambahkan angka di dalam gereja, tapi benar-benar itu menambahkan pesta di surga, amin. Karena satu jiwa dimenangkan, surga itu berpesta pora, gitu loh. Kalau kita khotbah di depan ribuan orang, di ini gerejanya besar, itu di surga tetap adem ayem. Tapi kalau satu orang dimenangkan, surga berpesta pora, amin. God bless lah, ya mudah-mudahan menjadi berkat ya. Wow, gimana nih Kak John? Ada pendapat lagi? Iya, ya thank you Pastor. Saya lihat nih, Pastor ada seorang pastor bahkan seorang fotografer. Ya, ini saya melihat Pastor ini ada seorang pastor bahkan seorang fotografer. Bisa dikatakan ada seorang pastor grafer. Keren sekali. Bisa aja. Ya sih Pastor, saya berpikir kalau kita melayani hanya di lingkup gereja doang, ngurusi apa yang ada di dalam gereja, nah, kasihan yang jiwa-jiwa yang di luar belum mengenal Kristus. Nah, keselamatan masa kita nikmati sendiri gitu. Ya berarti betul sih, saya terberkati apa yang disampaikan oleh Pastor. Penting sekali kita keluar. Habis keluar kita melihat jiwa-jiwa yang perlu ditolong, perlu didekati, bahkan kita di situ bisa collab dengan mereka. Amin. Dan kita bisa memenangkan mereka. Nah itu kunci yang terpenting, itu inti dari apa ya, amanat yang dari Tuhan. Kalau kita nggak melakukan ya percuma jadi orang Kristen. Ya ini ada pertanyaan terakhir yang dari saya Pastor.
Mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kita ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan ini mungkin pernah mengalami ketakutan kayak Pastor, bahkan lebih berat persoalannya. Kalau ada orang tua menghadapi keluarganya atau anaknya mengalami suatu hal membuat mereka itu takut, bahkan mungkin ada teman-teman kita anak muda mengalami ketakutan akan masa depan. Bahkan untuk sekarang, untuk teman-teman kita yang di Indonesia sedang mengalami lockdown darurat, mungkin banyak apa ya, selain pergumulan, harus menghadapi kehidupan ke depan. Mungkin Pastor bisa memberi encourage bagi teman-teman yang menghadapi kayak seperti ini, Pastor. Thank you. Iya, saya encourage aja untuk teman-teman yang sedang mengalami pergumulan berat ya, yang mungkin kita nggak bisa mengerti, mungkin kita juga nggak bisa ngelihat adanya titik terang ya di dalam situasi kita. Nggak apa-apa teman-teman, kalau kita sedang terjerumus, sedang ngalamin hal-hal yang sepertinya nggak mungkin, itu nggak apa-apa. Tahu aja satu hal, Allah kita itu ahlinya di dalam situasi yang tidak mungkin, ya. Mungkin situasinya pada saat kita berserah sama Tuhan, kok masih sama, Tuhan nggak berubah situasinya, nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Yang berubah adalah sikap hati kita. Di saat sikap hati kita berubah, maka apa yang keluar dari mulut kita akan berubah. Dan apa yang keluar dari mulut kita berubah, dari komplain menjadi pujian, cara pandang kita akan berubah. Kita akan shift dari problem menjadi fokus kita kepada problem solvernya. Ya. Kita shift dari melihat kita, aduh Tuhan, aku maunya Tuhan jawab begini, dari kita melihat keterbatasan kita jadi fokus ke Tuhan yang tidak terbatas. Benar-benar kalau sedang mengalami pergumulan, belajar untuk nangis di hadapan Tuhan. Mungkin beberapa kita nggak biasa untuk nangis. Nggak harus nangis dengan air mata. Maksud saya, berteriaklah kepada Tuhan. Ya. Come on, Flo. By the way, ini anak saya tadi masuk nih. Ya, ini yang sedang jatuh 2 minggu lalu. Namanya Gloria. Say hello, Glo. Halo. Halo, wow, lucu. Lucu ya. Bilang thank you sama our friends yang praying for you ya. Oke, jadi finish up ya. Aduh, udah digangguin. Aduh, 2 minggu lalu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang sudah nakal lagi. Ya, tadi untuk teman-teman ya yang ngalamin pergumulan, saya pegang firman Tuhan Roma 8:28 ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan sebuah kebaikan dalam hidup kita ya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mungkin kita nggak mengerti kenapa, mungkin kita nggak bisa lihat jalan keluarnya, tapi ketahui bahwa semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia itu datangnya dari atas, gitu. Jadi Allah itu dapat merangkai semua, bukan cuma yang baik aja, yang buruk, yang jelek, yang hancur, Tuhan bisa rubahkan dengan proses. Memang proses itu nggak nyaman, namanya proses ya. Pastor Albertus baru cerita tentang proses kan, tidak nyaman gitu, tidak nyaman, memang nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan nggak expect kita untuk jadi orang yang sempurna. Tuhan nggak expect kita untuk jadi orang yang selalu sepertinya punya iman. Saya katakan demikian, if you don't have faith, kalau saudara nggak punya iman untuk percaya, tetaplah faithful, tetaplah setia.
if you don't have faith, stay faithful. Nggak apa-apa. Saya juga 2 minggu lalu saya sepertinya kayak orang nggak punya iman. Tapi saya tahu saya harus belajar taat. Apapun yang terjadi, belajar taat. Artinya apa? Setia, faithful. Ya, when you don't have faith, stay faithful. Saya percaya kita nggak mengerti, tapi waktu kita mengalami Roma 8:28, kemudian kita lihat ke belakang dan kita bilang, wow, benar-benar sekarang aku tahu kenapa aku ngalamin itu. Sekarang kita nggak bisa mengerti. Tapi satu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan kita lihat, wow, thank you Tuhan. Terima kasih. Sekarang aku ngerti kenapa Engkau membiarkan aku melewati lembah kekelaman itu. Ya. Semoga bisa memberkati, membangun. Ya. Luar biasa perjalanan hidupnya yang benar-benar dipakai Tuhan. Gimana nih Kak John? Pendapatnya? Ya, thank you Pastor. Sangat terberkati dengan sharingnya Pastor. Ya, kita harus tahu dan ingat dan camkan ini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara atau segala hal. Amin. Dengan segala hal atau segala perkara itu berbicara tentang hal yang buruk ataupun hal yang baik. Tuhan itu tidak selalu melakukan sesuatu yang baik, tapi di dalam semuanya itu mendatangkan kebaikan. Yang terpenting kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, siap menyatakan yang terbaik, siap menolong kita, dan bahkan siap menyatakan mujizatnya atas kita. Yang penting kita sabar dan selalu berserah pada Tuhan. Thank you, Pastor. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Karen. Luar biasa. Oh iya, jangan lupa nanti kita ngopi online ya. Yang Waduh, katanya gimana caranya ngopi online? Ya, siapa tahu kita bisa ketemu offline juga, luar biasa. Ya, saya tunggu ya, saya tunggu di sini. Siap. Oke, ini juga nih yang dari luar nih, ada Kak Desi. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, Kak? Shalom Kak Desi. Shalom Pastor Yudi, salam kenal Desi. Salam kenal. Desi di Malaysia, kerja di Malaysia. Desi ada pertanyaan nih, Pastor. Menurut Pastor, apa yang terjadi jika manusia melepaskan ketergantungannya kepada Allah? Firman Tuhan katakan di saat kita tidak setia, Allah itu tetap setia karena Dia tidak bisa menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan, sebetulnya itu lebih contohnya itu lebih begini. Saya ini seorang ayah, anak saya itu waktu dia jatuh itu dia tidak taat sama nasihat saya. Saya sudah bilang berkali-kali jangan naik ke pundaknya orang, nanti jatuh. Saya bilang kan, ya. Saya bilang jangan naik ke situ. Terus dia naik lagi ke sana. Berkali-kali saya tegur, saya bilang, Gloria, jangan naik ke situ. Itu udah mau jatuh itu. Terus dia nggak nurut kan, nggak taat. Dia pikir dia tidak akan jatuh, dia akan nggak kenapa-napa kok. Kejadian kan jatuh. Tapi apa yang saya lakukan sebagai seorang bapak, apakah saya waktu dia mau dioperasi saya bilang tuh kan, Daddy udah bilang, rasain kamu ya, rasain aja. Mau biar kapok kamu ya, gitu. Enggak, seorang bapak, saya hancur hati saya waktu melihat anak saya itu, walaupun dia tidak taat dan mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan, ya, dosa, ada konsekuensi. Kita punya kebebasan untuk memilih apa yang kita mau lakukan, tapi kita tidak punya kebebasan untuk memilih konsekuensi yang kita dapatkan. Jadi waktu dia dengan konsekuensi begitu, saya sebagai bapak, saya tetap menyertai dia, saya tetap berdoa, saya tetap ini. Dan waktu dia keluar dari rumah sakit, saya bilang sama dia, kamu mau apa saja, Daddy kasih.
Jadi dia minta rumah dollhouse ya, yang besar sekali. Saya bilang, waduh, pinter juga ini anak, maunya yang gede lagi, mahal lagi. Saya belikan. Apakah dia layak untuk mendapat hadiah itu? Enggak, karena dia enggak taat sebetulnya. Tapi karena bapak itu setia, bapak itu baik, ya, dan dia tidak ingin melihat anaknya jatuh tergeletak. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya kalau ada orang yang tidak tergantung sama Tuhan, Tuhan mungkin dari jauh katakan, aku mau beserta engkau. Tapi kalau anak itu atau orang itu menolak, bapaknya akan menunggu. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya menunggu. Waktu anak itu mau kembali kepada bapak, bapak itu berlari kepada anak. Bukan anak yang berlari loh kepada bapak. Bapak yang berlari kepada anak. Itu how great our God. Betapa baiknya Allah kita. Luar biasanya Allah kita ya. Jadi kalau kita lepas ketergantungan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami konsekuensi. Karena itu sebuah pilihan pasti ada akibat. Ada sebab, ada akibat ya. Jadi itu kita tidak bisa memilih akibat. Karena kita mempunyai keputusan masing-masing sendiri ya. Gitu. Tapi saya katakan Allah kita, Allah yang setia. Pada saat kita mau bertobat kembali kepada jalan yang benar, kita tidak perlu, walaupun kita jauh dari Tuhan, sudah berkilo-kilometer jauhnya, waktu kita putar balik, Tuhan di sana. Ya, jadi benar-benar saya harap kita bisa memanfaatkan kebaikan Tuhan dan anugerahnya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Mungkin ada pendapat lagi dari Kak Desi? Nggak ada sih, lengkap jawabannya. Thank you, Pastor Yudi. Thank you banget. Ya. Wah, luar biasa, keren-keren banget dari tadi ya sharingnya, dari awal sampai saat ini. Gila, dipakai Tuhan luar biasa banget. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan lagi atau ingin ada yang di-sharingkan, boleh banget. Kak Roy, Kak John, Kak Grace, ada? Ya, mungkin saya bertanya nih sama Pastor. Kan pasti kalau melakukan pelayanan, sedangkan kita ya di negara sendiri aja nggak mudah toh, apalagi pastor yang asli orang Indonesia terus bisa membangun suatu komunitas di sana, suatu perkumpulan ibadah di sana, kan itu negara orang. Nah gitu. Nah mungkin pastor awalnya gimana sih, maksudnya pasti banyak lah kan tantangan, rintangan kan, mungkin bisa di-sharingkan rintangan, tantangan terberat apa sih yang pastor pernah alami semenjak pastor memutuskan untuk membangun suatu The Brand Church tadi yang di Los Angeles tadi. Mungkin bisa di-sharingkan dengan kita, dan bagaimana sih cara pastor bisa menghadapi itu sampai bisa udah berapa tahun sekarang ini pastor bilang. Siapa tahu nanti yang muda-muda ini bisa menjadi seperti itu. Oke. Thank you. 3 tahun saya bergumul di Los Angeles ini. Saya belum pernah sebetulnya sebelumnya merintis, tapi ada beberapa kali membuka beberapa persekutuan ya di kota-kota lain, di Corvallis, Eugene, di Seattle, karena dekat dengan Portland lokasinya. Tapi orang lain yang meneruskan gitu, orang lain yang membangun gerejanya. Di LA ini pertama kali, jadi saya pun benar-benar belajar istilahnya dari nol lah, belajar dari nol, nol botol. Kalau orang Jawa bilang nol botol, benar-benar belajar ya dari kesalahan, banyak banget kesalahan yang pasti yang aku buat. Tapi satu hal yang aku mau bagikan itu, aku berusaha untuk mulai dari kecil, tidak berusaha untuk menjadi langsung besar ya. Di LA ini gereja Indonesia cukup banyak. Dan banyak sekali jemaat tuh terkenal pindah-pindah, putar-putar gereja ya. Dan saya bilang waktu saya mulai merintis, saya bilang lebih baik kecil daripada kita mengajak orang yang sudah punya gereja.
Saya mau fokusnya kita benar-benar orang yang belum mengenal Tuhan dan tidak bergereja. Jadi please jangan ajak orang yang sudah bergereja. Lebih baik kita kecil tapi stay organik, ya, pertumbuhan kita organik. Jadi kita selama setahun lebih pertama itu kita tidak memiliki sebuah gedung, tidak memiliki sebuah ini. Saya hanya membuka apartemen saya untuk persekutuan. Jadi benar-benar cuma di rumah saja, ya, berkumpul di rumah, bersekutu di rumah. Itu 1 tahun lebih sampai Tuhan tumbuhkan, baru kita mencari sebuah gedung gereja untuk disewa. Sekarang ini kita ada di sebuah kantor, gedung kantor untuk kami sewa. Jadi saya kalau kasih input, itu adalah kita mulai benar-benar dari jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pasti berat. Karena biasanya lebih gampang kalau cari orang yang sudah jadi leader, sudah jadi ini. Tapi memang di situ adalah sukacitanya, sukacitanya, deg-degsernya jadi merintis ya, gitu. Justru saya salut banget sama teman-teman kalian ini semua yang melakukan ini sudah seperti merintis sebuah gereja sebetulnya, karena ini sebuah komunitas online gitu loh. Ini komunitas yang benar-benar kalian itu mempersiapkan banyak orang untuk menjadi penerobos di tempat masing-masing gitu loh. Jadi benar-benar kalian ini you are doing what church planters are doing, apa yang orang-orang perintis itu lakukan benar-benar. Jadi cara kalian ngomong, cara kalian iniin firman itu udah lebih keren dah dari pendeta-pendeta, keren dah. Pokoknya kalian maju terus, amin. Amin, thank you Pastor. Semoga kita semakin berkembang, semakin dilawat Tuhan, semakin diangkat Tuhan lebih lagi seperti Pastor. Oke. Mungkin ada lagi atau udah nggak ada nih? Masih ada yang mungkin saya. Saya boleh ini sebentar ya, ambil charger sebentar ya, udah mau mati laptopnya. Sebentar ya, sorry. Berarti di sana tengah malam nih guys ya. Iya, jam 8. Kalau sini jam 10, sana jam 8 malam. Aku kira jam 11. Karena sudah aku hitung. Mantap. Ya. Untung nggak ngantuk. Keren banget ya tadi ceritanya. Lihat kamar Pastor dulu nggak apa-apa. Waduh, lihat kamar dulu ya. Kamar Pastor Estetik banget ya. Kata kaget. Kenapa? Estetik katanya Pastor, susunannya. Oh, berantakan. Mudah-mudahan lah kita bisa sana guys. Oke. Haleluya. Sorry. Pastor, siap? Ya. Ready? Ya, mungkin dari kita yang ada di room ini, bahkan yang sedang yang menonton ini ada seorang pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bisa dikatakan ada yang youth leader, bahkan ada yang youth pastor, mungkin ada seorang pastor sendiri. Ini saya mau minta story dari pastor. Mungkin bisa disaringkan bahwa ada kebanyakan dari anak Tuhan atau hamba Tuhan atau teman-teman pelayan Tuhan yang mulai sekarang ini mulai kelelahan, kecapean, mulai kejenuhan dalam melayani. Mungkin dari pastor bisa menginspirasi kita. Thank you, pastor. Oh yes. Ya, kalau capek, lelah, letih, lesu, berbeban berat, ya join ke StreamYard-nya sini saja nih biar dikuatkan. Ya enggak, kasih linknya di WA, kasih biar punya teman-teman yang mendukung, yang mensupport. Tapi benar ya, yang salah satu nilai yang saya tekankan di dalam gereja The Branch adalah it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalau capek.
ya. Mungkin yang nonton Korea, ya, it's okay not to be okay ya. Soalnya gini loh, kita itu nggak bisa sendiri. Kalau kita sendiri pasti lama-lama capek. Ya, kita perlu satu dengan yang lain. Kita perlu tim. Makanya kalian ini saya bilang keren banget. Dari Karen dilempar ke John, dilempar ke Roy, dilempar ke Grace ya. Bener-bener kayak profesional banget ini. And menurut aku penting ini tim gitu loh. Kalau enggak pasti John capek kan. Kalau kerjain sendiri, ya kan? Karen pasti capek kerjain sendiri. Tanya jawab sendiri. Nah, penting sekali kita punya tim dan tahu bahwa kita punya kelemahan di balik kekuatan kita. Jadi tahulah kapan kita harus istirahat, kapan kita harus mundur ke belakang, gitu loh. Kalian mungkin sering dengar kalau orang khotbah bilang V formation ya. Angsa itu kalau terbang itu dengan V formation. Satu di depan, yang lainnya ngikutin di belakang. Dan waktu yang di depan capek, dia mundur ke belakang. Dan saya mau kasih tahu untuk pendeta-pendeta atau pekerja-pekerja, leader-leader youth terutama ya. Youth itu benar-benar youth leader itu perlu banget. Kan kalian diperes idenya, kreativitasnya. Terus anak muda itu kadang nyebelin banget, draining banget, emosian, apa semuanya. Pokoknya lah drama dah. Full of drama lah, kayaknya capek banget, emosi, mental, kayaknya pikiran, kayaknya ada gemes, gregetan, gimana nggak berubah-berubah. Please know that you're not alone, kalian tuh nggak sendiri, gitu loh. Saya seneng banget waktu bisa connect kan saya pendeta di LA ini, saya juga nggak terlalu banyak kenal pendeta yang lain, dan saya juga merasa sedikit berbeda gitu kayaknya. Aduh, ini siapa ya anak ini ya, anak ingusan siapa ini ya, datang dari mana ini ya, buka gereja di sini ya, gitu ya. Saya bilang sama Pastor Samuel Anton, saya senang banget karena Unlimited Fire itu benar-benar fokusnya ke sinergi ya, ke hubungan, bukan masalah kamu pendeta besar atau terkenal enggak, kamu ini enggak gitu loh. Benar-benar dia mengutamakan hubungan, makanya aku senang banget bisa connect sama mereka. And bisa sama-sama saling mendukung. Because I need it, saya perlu itu, dan saya tahu kalau saya capek, saya bukan berarti dibuang ke belakang, tapi ada waktunya saya harus beristirahat dan membiarkan orang lain yang memimpin. Ada waktunya seorang pemimpin itu harus tahu kapan dia harus mendelegasikan. Mungkin kita capek karena mungkin kita nggak mau delegasi. Mungkin kita tidak mempercayai orang untuk bisa melangkah step up ya. Tapi kalau kalian mengutamakan sudah melayani dengan luar biasa dan melakukan semuanya benar-benar buat Tuhan, dan saudara capek, nggak apa-apa, it's okay, gitu loh. You just need to, hanya perlu untuk kita melakukan istirahat. Seringkali kita pendeta juga, makanya penting sekali untuk saya pribadi, saya nggak peduli, saya kalau capek ya saya bilang sama leader saya perlu off. Pendeta kok off gitu ya, nggak apa-apa, karena kalau kita dikuras terus ya, kita ini bukan mesin cuci, amin, dikuras terus ya, kita akan capek gitu loh. Jadi kita jujur aja sama diri sendiri gitu. Untuk bisa melayani Tuhan itu bukan suatu show, bukan suatu performance, bukan suatu pertunjukan, tapi benar-benar suatu pelayanan gitu. Pelayanan itu dari hati. Hati itu benar-benar full of emosi, mental, rohani, fisik gitu loh. Jadi please take care yourself, jaga diri kalian sebagai leader-leader muda, jangan terlalu diforsir. Akibatnya akan nanti rentan dengan hubungan dengan
keluarga, nanti rentan dengan hubungan dengan teman-teman atau orang terdekat saudara. Ya, kalau nggak sehat kan kita nanti akibatnya kemana-mana. Tapi kalau you feel tired, it's okay ya. Pokoknya datang aja ke linknya sini, pasti dikuatkan. Oke, thank you, Pastor. Ya, saya percaya sih kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita paksain hidup sendiri, pasti akan capek. Memang kita sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, penting sekali memiliki seorang sahabat, bahkan bisa tinggal dalam sebuah komunitas rohani yang benar. Ya, di situ kita mendapatkan kekuatan, saling menguatkan, saling mendorong, bahkan ketika kita saling mengalami problem bisa menolong, ya, membawa kita bangkit kembali. Kalau kita di komunitas yang nggak rohani atau di luar itu, malah kita ditinggalkan. Nah, makanya penting sekali kita memiliki komunitas yang benar, komunitas yang rohani, dan biarlah kita mau membuka diri kepada teman-teman kita atau saudara kita gitu, supaya kita tidak merasa sendirian, bahkan kita nanti akan menyalahkan Tuhan. Nah, di sini saya terberkati bahwa penting sekali sebagai manusia itu memiliki seorang sahabat yang tepat dan memiliki komunitas yang tepat, supaya kita tetap excited dalam melayani Tuhan, bahkan bisa didapati setia sampai akhir. Thank you, Pastor. Amin. Thank you. Selanjutnya saya kembalikan ke Karen. Wah, oke, udah cukup lama ya, tapi emang ceritanya luar biasa banget, sharingnya luar biasa banget. Hampir 2 jam kita, tapi nggak terasa karena benar-benar diberkati oleh pastor yang luar biasa juga. Oke, teman-teman, mungkin udah nggak ada lagi ya nih ya. Oke, luar biasa banget. Thank you, Pastor. Thank you. Kita bisa meet up, kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi. Sebelum kita, apa? Boleh berdoa untuk kalian semua? Oh ya, sebelum kita berdoa, Pastor, aku minta closing statement nih dari Pastor buat anak-anak muda seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Bisa banget. Ya, kalau saya mau tutup ya, benar-benar be real. Kalau kita jadi leader anak muda ya, be real. Jangan cuma mau kelihatan di depannya aja, tapi biarkan orang bisa melihat bukan cuma kekuatan kita, tapi biar orang bisa melihat keterbatasan kita. Sehingga mereka tidak mengukur dirinya untuk menjadi kayaknya jauh sekali ya. Kalau untuk menjadi Kak John kayaknya waduh hebat banget, atau Grace waduh terlalu tinggi gitu ya, nggak nyampe lah standarnya gitu. Tapi kita be real, karena kalau kita berusaha menjadi leader yang selalu benar, selalu kelihatan hebat, nanti suatu kali waktu kita jatuh, dan kita akan jatuh satu kali, bukan untuk mengimani, bukan ya, maksudnya itu kita akan mempunyai kelemahan, pergumulan, dan kita akan kelihatan lemah satu kali, dan orang itu kalau melihat tadinya yang hebat-hebat doang, nggak kelihatan aslinya, mereka akan gampang untuk kecewa dengan kita. Ya, jadi mereka perlu melihat bahwa benar-benar kita itu real, kita itu jadi leader real. Belajar untuk terus rendah hati, dan layani Tuhan lah benar-benar dengan sungguh-sungguh. Benar-benar aku impress banget lah sama kalian malam ini, benar-benar impress banget, benar-benar aku speechless ya. I really want to cry, mau nangis kalau ngelihat pelayanan kalian, karena Tuhan kasih beban juga untuk anak-anak muda di sini di LA. Tapi aku nggak tahu caranya, karena aku udah merasa kayaknya udah bukan muda lagi gitu. Tapi sekali lagi dengan connect sama Unlimited Fire, sama kalian begini, aku sendiri sebetulnya aku yang terinspirasi, bukan aku yang menginspirasi kalian. Jadi thank you banget ya. Oke, thank you Pastor. Bisa langsung tutup dalam doa. Ya, Bapak terima kasih, Tuhan Kau baik, Kau setia. Thank you Tuhan, Kau yang mengangkat kami di saat kami lemah, di saat kami letih. Engkau yang
membawa kami Tuhan melalui lembah-lembah kekelaman, dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, siapa kami menjadi biji mata-Mu? Siapa kami Tuhan? Di mana kami berusaha pergi, Engkau ada di sana. Kami naik tinggi, Engkau ada di sana. Kami turun pun dimanapun Tuhan Engkau ada di sana. Dan Tuhan, Engkau selidiki kami, selidiki hati kami Tuhan. Biar Tuhan hari ini saat kami mendengar kesaksian, mendengar daripada firman Tuhan, cerita-cerita ini Tuhan, biar ada sesuatu yang mengetuk hati kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan membuka hati ini lebih lebar sedikit, dan Roh Kudus Engkau boleh masuk dan merubahkan hidup ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan Roh-Mu kepada semua yang mau Tuhan menerima Tuhan. Dan Roh-Mu adalah Roh yang penurut, Roh-Mu adalah Roh yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, hidup di dalam hati ini Tuhan. Thank you Lord, biar Tuhan aku berdoa untuk pelayanan ini menjadi berkat bagi hamba-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat Tuhan, dan membangun Tuhan tubuh Kristus untuk menjadi diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Thank you Lord untuk Brother John, untuk Grace, untuk Karen, untuk Roy, untuk Desi. Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, dan mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih untuk pelayanan mereka. Thank you Tuhan untuk kesempatan ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Pastor. Luar Thank biasa. you. Sampai ketemu ke depan lagi. Yes. Stay in touch ya. Sama semua orang di sana. Ya. Salam-salam, Pastor. Oke, God bless. God bless.